Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Mulyana dengan NIM 2203220025. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang state of the art, yaitu sebagai salah satu tugas mata kuliah seminar proposal dengan dosen pengampu Bapak Fitrudullah Syamsu MPD. Nah, sebelumnya, apa sih itu state of the art? Nah, state of the art ini adalah SOTA yang merujuk pada tingkat pengembangan tertinggi yang telah dicapai dalam suatu bidang ilmu atau teknologi tertentu pada waktu tertentu. Nah, ini bukan hanya tentang pemahaman terbaru, tetapi juga pemahaman kooperatif tentang teori, metode, dan aplikasi yang ada. Nah, mengapa sih penting? SOTA ini adalah landasan bagi setiap penelitian baru. Dengan memahami SOTA, peneliti dapat menghindari duplikasi upaya, mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan yang belum terisi, membangun di atas fondasi yang kuat dari karya sebelumnya, dan menentukan relevansi dan dampak potensial dari penelitian mereka. Nah, selanjutnya ada metodologi pencarian SOTA yang efektif. Yang pertama ada tinjauan literatur sistematis, yaitu dengan menggunakan basis data ilmiah yang berupa Scopus, Web of Science, dan PubMed dengan kata kunci yang relevan dan filter yang canggih. Nah, selanjutnya ada konferensi dan paten terbaru. Nah, ikuti proceeding, konferensi, dan basis data paten untuk mengetahui inovasi yang belum dipublikasikan secara formal. Nah, yang ketiga adalah identifikasi penulis dan publikasi kunci. Nah, dengan melacak peneliti berpengaruh dan jurnal terkemukakan di bidang Anda, dan perhatikan substansi tinggi dan kolaborasi. Nah, yang terakhir ada analisis tren dan meta-analisis. Nah, manfaatnya adalah alat analisis data untuk mengidentifikasi tren, pola, dan sistematis dari penelitian yang ada. Nah, selanjutnya adalah analisis kesenjangan, mengidentifikasi area penelitian yang belum terjamah. Nah, setelah mengumpulkan informasi SOTA, selanjutnya adalah menganalisis kesenjangan. Ini melibatkan pemahaman di mana peneliti saat ini berhenti dan di mana pertanyaan-pertanyaan yang penting masih belum terjawab. Nah, jadi pertanyaan yang belum terjawab ini, apa yang belum diselidiki atau dijelaskan secara memadai, dan metodologi yang tidak mencukupi seperti metode yang lebih baik atau pendekatan baru yang dapat diterapkan. Atau data hilang, apakah ada kurangnya data atau bukti di area tertentu. Nah, mengidentifikasi kesenjangan ini adalah kunci untuk merumuskan pertanyaan penelitian yang signifikan dan orientasi. Nah, selanjutnya adalah tantangan dalam mempertahankan SOTA. Nah, yang pertama adalah volume informasi yang besar, di mana ledakan publikasi ilmiah membuat sulit untuk mengikuti semua perkembangan baru. Nah, yang kedua ada perubahan cepat bidang penelitian, yaitu beberapa disiplin ilmu berkembang dengan sangat cepat, membuat SOTA cepat usang. Nah, yang ketiga ada kesenjangan lintas disiplin, yaitu kesulitan mengintegrasikan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu yang relevan. Nah, yang keempat ada akses dan pengelolaan data, di mana tantangan dalam mengakses dan menganalisis data besar dari berbagai sumber. Nah, selanjutnya adalah alat dan sumber daya untuk pelacakan SOTA, di mana yang pertama ada basis data ilmiah, yaitu Scopus, Web of Science, Google Scholar, PubMed, IEEE Explore, ACM Digital Library. Yang kedua ada alat manajemen referensi, yaitu Mendeley, Zotero, EndNote, dan mengelola dan mengatur literatur. Nah, selanjutnya ada alat dan sumber daya untuk pelacakan SOTA. Yang pertama ada basis data ilmiah, yaitu Scopus, Web of Science, Google Scholar, PubMed, IEEE Explore, ACM Digital, dan Library atau perpustakaan. Nah, yang kedua ada alat manajemen referensi, yaitu Mendeley, Zotero, EndNote, dan mengelola dan mengatur literatur. Nah, yang ketiga adalah platform kolaborasi penelitian, yaitu ResearchGate, Akademi Edu untuk mengikuti kolase dan tren terbaru. Nah, yang keempat adalah alat analisis teks dan data, di mana ada perangkat lunak untuk analisis sentimen,
pemodelan topik, dan visualisasi data. Nah, yang kelima ini ada notifikasi dan peringatan, di mana mengatur peringatan dari jurnal atau basis data untuk publikasi baru di bidang Anda. Nah, selanjutnya adalah membangun narasi penelitian berdasarkan SOTA. Yang pertama dengan identifikasi SOTA, analisis kesenjangan, rumuskan pertanyaan, desain metodologi, dan presentasikan kontribusi. Nah, SOTA ini bukan hanya daftar fakta, tetapi kerangka kerja untuk membangun narasi penelitian yang kuat. Dengan memetakan lanskap pengetahuan yang ada, Anda dapat secara efektif menunjukkan bagaimana penelitian Anda mengisi kesenjangan, memecahkan masalah yang belum terpecahkan, atau mengembangkan solusi yang lebih baik. Nah, latar belakang ini dimulai dengan deskripsi SOTA untuk mengatur panggung. Kemudian, masalah dan kesenjangan ini dijelaskan apa yang masih belum diketahui atau tidak berfungsi dengan baik. Nah, selanjutnya tujuan penelitian ini yaitu bagaimana penelitian Anda akan mengatasi kesenjangan tersebut. Nah, kontribusinya, mengapa penelitian Anda penting dan apa nilai tambahnya. Nah, kesimpulan dan langkah selanjutnya tentang kontribusi Anda pada pengetahuan yaitu fondasi inovasi. SOTA adalah pijakan kritis untuk penelitian yang berarti memastikan relevansi dan dampak. Nah, peluang tanpa dan batas, analisis kesenjangan membuka pintu bagi ide-ide baru dan kontribusi sosial. Nah, masa depan penelitian Anda akan berpotensi untuk menjadi bagian dari SOTA generasi berikutnya. Nah, dengan pemahaman yang kuat tentang SOTA, Anda bisa tidak hanya menjadi konsumen pengetahuan, tetapi juga kontribusi aktif yang membentuk batasan ilmu pengetahuan untuk masa depan. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.